Bitcoin kita bahas ke teman-teman 3 margin call yang lalu. Waktu itu kan exact kalimat yang saya ungkapkan. Ya. Waktu itu saya punya firasat nih, market nggak kemana-mana dulu. Jago banget firasat ya. Iya, dan kebukti ya. Waktu itu Bitcoin terakhir kita margin call itu di 97.000 ya. Sempat naik dulu ya dari 3 margin call yang lalu ke 109.000 dan sekarang udah di 95.000 lagi. Berarti bener nggak kemana-mana. Kenapa saya lihat itu terjadi? Karena kita di area psikologis yang kuat, yaitu adalah 100.000. Plus kalau kita lihat bro, ya kita hubungkan setiap high-nya trendline ini kita ada di bagian atas ya dari trendline ya, diagonal line ini. Yang mana ya jelas ada some sort of rejection selain kita di 100.000 ya. Kemudian SPX koreksi. Terus kita juga ada di upper wedge-nya di sini. Dan kita juga melihat skenario yang sama ya. Kita lihat ketika Maret 2023 ini ada consolidation zone, market rally, hit di topnya ya. Consolidation zone lagi di Maret 2024 ini. Dan sekarang ya setelah Desember ya 2024 ini juga ada chance juga ya. Di sini kita melakukan yang namanya konsolidasi ya atau chop solidation. Karena ini ada area yang harus dites ya selama kita nggak kehilangan area 90.000, 80.000 yang mana itu adalah bullish order block di weekly chartnya. Dan kita juga akan keeping up ya dengan 13 EMA ya. Kalau kita 13 EMA ini keeping up, kemudian kita bullish order blocknya di sini juga terrevisit, ini adalah bids to buy ya, area untuk membeli. Karena kalau kita lihat ya, area chop solidation di sini terjadi 210 hari ya. Di sini juga ya terjadi lebih dari 200 hari, 245 hari sebelum kita rally. Dan sekarang ini OTW ya, kita OTW chop solidation lagi. Semoga di sini tidak terlalu lama ya chop solidationnya. Apa yang saya harapkan ya ketika chop solidation itu adalah satu ya, teman-teman nggak over leverage karena ini area yang sulit untuk trade leverage ya. Untuk identifikasi possible top and bottomnya itu cukup sulit. 2 ya juga teman-teman scale in hanya in high conviction play. 3 tetap punya Bitcoin, dan 4 ya ini tetap harus punya capital liquid kalau misalkan kita deep ya lebih dalam lagi ya. Jadi itu ya buat market condition sekarang ya yang ada ini. Jadi semoga ya mencerahkan beberapa teman-teman dan juga para pelaku pasar ya yang ada di sini. Karena things happen in market, kita nggak bisa 100% ya. Tapi kita harus mengantisipasi posibilitas-posibilitas yang mungkin terjadi di market. Kita akan lanjut ke ETH. Oke. Yang kayaknya masih sedih, bisa di center aja ya. Ya. Oke. ETH kita sempat ya bahas ya bottomnya di 2000 dan sekarang ya untuk Ethereum not area that you can be bearish. For me ya personally. Kenapa? Ya satu weekly chart, kita lihat weekly ini retest di dynamic EMA 1. 2, kita melihat bahwa ini juga bullish order block di weekly chart. Dan kita tahu 212 hari setelah halving itu adalah momen di mana ETH bisa melakukan rally. Yang mana ETH Bitcoin seems to be bottoming soon, dan kita akan melihat performa Ethereum yang di atas Bitcoin. Jadi for me personally, buat teman-teman yang kemarin tersideline dan ngerasa ketinggalan dengan ETH, this is might be your time. Sekali lagi teman-teman harus pahami ya, this is not a financial advice, tapi Ethereum ada di area yang ideal untuk membeli di monthly chartnya. Karena kalau kita lihat chart 3 bulanan ya, ini adalah chart pre-breakout. Kita melihat di sini ada possible ya resistance yang akan di break, dan trendline wise we're still intact for parabolic. Nah, Ethereum ini apakah masih jadi posisi yang menarik untuk teman-teman bisa beli ya bagaimana bro ini Ethereum ini sekarang? Kalau saya pribadi ya secara teknikal iya ya, secara teknikal oke untuk membeli Ethereum sekarang. Tapi teman-teman pasti nggak bisa yang namanya timing the market. It's better
time in the market ya daripada timing the market. Karena ya disclaimer alert, kita lihat lah ya di sini. Ethereum Spot ETF Overview. Di sini kita bisa melihat ya bahwa udah ada yang namanya peningkatan volume dari Ethereum. Kalau kita bandingkan dengan Agustus ya dengan September, volumenya meningkat. ETF volume Ethereum itu meningkat secara signifikan. Dan kita dapat gosip juga ya, beberapa altcoins yang lain ini ada chance dia untuk memperoleh yang namanya ETF ya, listing. Dan kalau di sini kita lihat ya, Ethereum historical holding trend juga terus mengalami kenaikan. Jadi ini yang kapitulasi 2 bro, 1 retail, 2 ini adalah ya developernya Ethereum. Tapi yang terus membeli yaitu adalah TradFi. Ya kita lihat holdingnya ETF terus mengalami peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu, dari September, Oktober, November, Desember. Kita melihat data di sini bahwa pada September 2024 holdings keseluruhan dari Ethereum itu di bawah 800.000 Ethereum. Sekarang holding ETF Ethereum itu lebih dari 1,6 juta Ethereum. Jadi kita bisa melihat holding TradFi di Ethereum ini naik 2 kali lipat. Gak ada yang namanya kapitulasi untuk Ethereum dari TradFi. Tapi retailnya udah mulai menyerah ya, ke shake out dikit karena kita kemarin udah masuk ya ke dalam alt season sebentar, blip dan kita turun lagi ya indikator altcoin season index. Jadi teman-teman harus pahami, buat saya pribadi this is deep to buy untuk Ethereum. Oke, kita akan lihat bro ke salah satu yang banyak ditanya sama teman-teman terkait regulasi yang kemarin di lifted di XRP itu XRP gimana bro? Secara price action, apakah ini jadi posisi entry yang ideal? Karena kan kemarin kan sempat naik terlalu tinggi kan. Yes. Tapi sekarang mengalami koreksi selama 7 hari terakhir 9,91% ya. Ya. Gimana bro? Apakah akan ada kemungkinan untuk menguat dari harga level sekarang di 2,1673 ini? Oke, XRP sekarang kehilangan short term trendnya karena dia baru saja break di 13 EMA di daily chart. Tapi XRP pun juga mendekati yang namanya bullish order block di daily chart. Ya, area $2 ini bisa menjadi area yang diperhatikan untuk XRP beberapa minggu ke depan. Ya, saya nggak advise teman-teman buat catch falling knife. Ya, tapi kalau XRP drop di 2 dan dia di sini bisa mengalami yang namanya konsolidasi, ya ini menjadi area yang cukup menarik untuk dibeli. Kalau 2 ini break kemana? Next support XRP itu ada di 1,4, cukup dalam. Jadi 2 itu adalah make it or break it area buat XRP. 1 angka psikologis, apakah dia bisa mempertahankan support $2. Karena kalau $2 ya support psikologisnya ini nggak bisa bertahan, ya next leg down, ya saya bilang bukan next leg up, tapi next leg down, itu dia retest $1 karena itu next psychological area yang kuatnya di XRP. Jadi sekarang di 2,28 ya, ini ada chance ke 2 dulu bro. Di sini kita konsolidasi untuk XRP sebelum adanya possible next leg up. Tapi possible next leg up ya, itu bukan hanya didukung oleh technical. Ya, technical ini hanya cara kita untuk menentukan area entry dan exit yang kita anggap tepat. Tapi ini semua bisa naik tergantung naratif. Oke, 1, 2, tergantung juga dengan katalisnya apa. 3 juga tergantung dengan sentimen keseluruhan market global ini terhadap XRP. Nah ini BNB sendiri lu lihat ada potensi nggak bro kalau BNB? Dia dibandingkan XRP dan Ethereum sendiri dia mengalami drawdown yang lebih kecil ya, kita bilangnya lebih kuat karena ya ada yang tahanin ya, kita tahu si botak yang tahanin. Gimana bro? Sekarang BNB juga saya melihat ya masih grinding up price actionnya, tidak drop terlalu parah, bahkan dropnya ini relatif lebih kecil. Kalau kita bandingkan dengan apa? Dengan Bitcoin dan juga Ethereum ya. Mungkin di sini kita bisa tunjukin juga ya bro. Chart dari BNB ya, yang ini warnanya ini ya kita kuning lah ya BNB. Mungkin kita perbandingkan ya BNB chart yang berwarna kuning dengan Bitcoin dengan Ethereum ya. Ini kita pull up BTC, kita pull up ETH ya. Nah. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya performanya daily chart dari range high-nya ya. Dari beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya di 16 Desember. Dari 16 Desember, Ethereum ini dropnya 17,5%.
Bitcoin dropnya 9,86%. BNB hanya drop 8%. Dari sini kita bisa melihat bahwa BNB itu secara price action dia jauh lebih kuat daripada Bitcoin, jauh lebih kuat daripada Ethereum. Itu menunjukkan kekuatan ya BNB yang holding cukup kuat ketika terjadi dip saat ini. Ya, jangan bilang Ethereum turunnya 2 kali lipat dari BNB. Yes. Jadi flashnya luar biasa gede untuk Ethereum, meskipun kita tahu ya secara price action, fund volume, Ethereum ini tinggi sekali naiknya. Ya. Tapi BNB price action wise lebih kuat daripada Ethereum dan saya pun tetap menganggap ya BNB sekarang di dalam tren yang continuation. Di sini kita bisa melihat ya low ya dan ini series of higher low. Jadi titik low-nya ini semakin tinggi. Untuk teman-teman ya yang punya spot conviction ke BNB, I think this is not the end of BNB ya. Memang altcoin sekarang mengalami yang namanya koreksi. Tapi kalau kita lihat ya, not financial advice, BNB dari monthly chartnya ya, ini mengalami yang namanya breakout. Ya, breakout di monthly chart dengan ya kita lihat volumenya, ya volumenya memang di sini kurang catching up ya. Tapi ya cukup breakout di dalam time frame yang kita omongin ya. Memang volumenya nggak segede peaknya di 2021, tapi ya kenaikan faktor pendorongnya bukan hanya volume. Ya.